Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai persamaan kuadrat pada bagian bentuk umumnya dan cara penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi mengenai diskriminan dan jumlah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan kita mempelajari materi ini ya. Yang pertama, yaitu mengenal konsep diskriminan. Yang kedua, menentukan jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, yaitu menentukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu diskriminan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa diskriminan adalah suatu nilai yang menjadi penentu sifat-sifat dari akar suatu persamaan kuadrat. Nah, jadi jenis akar dari persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara mengetahui nilai diskriminan atau biasa disebut dengan D atau dinotasikan dengan D. Apabila bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka nilai D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, dengan keterangan, jika nilai D lebih besar dari 0, maka akar-akarnya ada 2 dan berbeda. Yang kedua, jika nilai D sama dengan 0, maka akar-akarnya ada 2 tapi sama. Dan yang ketiga, jika nilai D kurang dari 0, maka akar-akarnya imajiner atau tidak ada yang real. Nah, kita langsung ke contoh soal saja ya, supaya lebih paham. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, berdasarkan persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0, maka kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 1. Nah, kita tuliskan rumus diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Kemudian kita masukkan nilai A, B, dan C-nya menjadi D sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 1. Nah, kemudian D sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Kemudian 4 dikali 1 dikali 1 hasilnya? Iya, hasilnya 4. Jadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi D sama dengan 0. Nah, oleh karena D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar yang sama. Selanjutnya, soal yang kedua. Berdasarkan persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 sama dengan 0, maka kita peroleh A sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 1. Nah, kita tulis dulu rumus diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, kemudian kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Nah, jadi D sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 1. Nah, menjadi D sama dengan 1 kuadrat hasilnya? Iya, benar. 1 kuadrat adalah hasilnya 1. Kemudian 4 dikali 1 dikali 1 sama dengan 4. Jadi 1 dikurang 4 sama dengan negatif 3. Nah, hasilnya yaitu D sama dengan negatif 3. Nah, oleh karena D sama dengan negatif 3, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar yang tidak real atau disebut dengan imajiner. Selanjutnya, soal yang ketiga. Nah, berdasarkan persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 4 sama dengan 0, maka kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 4. Nah, kita tuliskan dulu rumus diskriminannya, yaitu
D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, kemudian kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Menjadi D sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 4. Nah, hasilnya D sama dengan 2 kuadrat, hasilnya berapa? Iya, benar. Hasilnya adalah 4. 4 dikali 1 dikali negatif 4 hasilnya? Iya, benar. Hasilnya adalah negatif 16. Nah, jadi D sama dengan 4 dikurang negatif 16. Negatif kalau ketemu negatif hasilnya jadi? Ya, hasilnya jadi positif. Jadi D sama dengan 4 ditambah 16 menghasilkan D sama dengan 20. Nah, oleh karena D lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar berlainan atau berbeda. Nah, mudah sekali kan anak-anak? Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Langsung ke contoh soal saja ya. Jadi begini, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah, 2x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu informasi pentingnya, yaitu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 9, C-nya sama dengan 4, dan A dikali C sama dengan 2 dikali 4, yaitu 8. Benar. Nah, sampai sini bisa difahami kan? Oke, kita lanjut. Sekarang kita tentukan bentuk faktornya. Nah, karena A-nya sama dengan 2, jadi langsung saja kita tulis dalam kurung 2x ditambah titik-titik dikali 2x ditambah titik-titik dibagi 2. Nah, selanjutnya kita pikirkan berapa dikali berapa sama dengan 8, dan jika dijumlahkan hasilnya 9. Nah, karena angka-angka yang kalau dikali hasilnya 8 dan dijumlah hasilnya 9 kan angka 1 dan 8. Nah, jadi kita isi titik-titiknya dengan angka 1 dan 8 menjadi dalam kurung 2x ditambah 1 tutup kurung dikali 2x ditambah 8 dibagi 2. Kemudian kita sederhanakan bentuk akar ini dengan cara mencoret 2x ditambah 8 dibagi dengan 2. Hasilnya menjadi 2x ditambah 4. Jadi bentuk faktor-faktornya adalah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian satunya kita pindah ruas menjadi 2x sama dengan negatif 1. Kemudian x sama dengan negatif 1 per 2. Yang kedua yaitu x ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian 4-nya kita pindah ruas menjadi negatif 4. Jadi x sama dengan negatif 4. Oke, sekarang kita balik ke contoh soal. Yang pertama yang dicarikan jumlah akar-akar. Jadi x1 ditambah x2 menjadi, kan x1 nya kan tadi negatif 1 per 2 ditambah x2 nya yaitu negatif 4. Jadi negatif 1 per 2 dikurang 4 sama dengan negatif 1 dikurang 8 dibagi 2 sama dengan hasilnya yaitu negatif 9 per 2. Jadi hasil penjumlahannya yaitu negatif 9 per 2. Lanjut, selanjutnya yaitu kita cari hasil kali-kali akarnya. Rumusnya yaitu x1 dikali x2. Nah, x1 nya tadi kan negatif 1 per 2, kemudian dikali dengan x2 nya yaitu negatif 4. Jadi negatif 1 per 2 dikali negatif 4 menghasilkan yaitu 4 per 2. Kemudian 4 kita bagi dengan 2, hasilnya yaitu 2. Nah, jadi ini cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, namun sebenarnya terdapat rumus-rumus yang lebih mempermudah kita dalam menentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar tersebut. Nah, bentuk umumnya yaitu ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0.
Nah, akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Tetapi kalian juga bisa menyebutnya dengan huruf ya, yaitu seperti M, N, P, Q, dan seterusnya. Langsung saja ke rumus jumlah ya. Jadi akar-akarnya kita jumlahkan ya. Rumus untuk X1 ditambah X2 yaitu negatif B per A. Yang kedua, rumus perkalian. Jadi akar-akarnya kita kalikan X1 dikali X2. Rumusnya yaitu C per A. Lanjut ya, misalkan kita diberikan contoh persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 6X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, yang pertama, rumusnya X1 ditambah X2 kan negatif B per A. Kita tulis dulu informasi pentingnya, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan negatif 1. Kemudian kita masukkan nilai A, B, dan C-nya dalam rumus penjumlahan ya, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan negatif 6 per 1. Dan hasilnya yaitu negatif 6. Yang kedua, kita mencari hasil kalinya, berarti dikali akar-akarnya. Rumusnya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Jadi kita masukkan nilai C dan A-nya menjadi X1 dikali X2 sama dengan negatif 1 dibagi 1. Berarti negatif 1 dibagi 1 hasilnya, iya, hasilnya negatif 1. Nah, jadi seperti itu ya cara mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus. Selanjutnya, coba kita selesaikan latihan soal berikut ini. Sebuah persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 10 sama dengan 0. Tentukan nilai-nilai berikut tanpa mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, nilai dari x1 ditambah x2. Nah, langkah pertama kita tuliskan informasi pentingnya, yaitu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan negatif 10. Nah, kemudian kita lanjut pertanyaan awal tadi, yaitu x1 ditambah x2. Rumusnya adalah negatif B per A. Menjadi B-nya tadi kan 4, jadi negatif 4, A-nya 2, dibagi 2. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya, iya, hasilnya negatif 2. Nah, ini hasil untuk penjumlahan akar-akar kuadrat. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu nilai dari x1 dikali x2. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu x1 dikali x2 sama dengan C per A. Jadi, C-nya tadi kan berapa? Negatif 10. A-nya 2. Jadi, negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Jadi, hasil untuk perkalian akar-akarnya adalah yaitu negatif 5. Kemudian yang C atau yang ketiga, yaitu nilai x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ini seperti penjumlahan di awal, namun x1 dan x2-nya kita kuadratkan terlebih dahulu. Nah, kita rubah menjadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan dalam kurung x1 ditambah x2 tutup kurung, kita kuadratkan. Dan agar ruas kanannya dan ruas kirinya nilainya tetap sama, maka kita kurangkan dengan 2 dikali x1 dikali x2. Karena kita sudah tahu x1 ditambah x2 hasilnya tadi berapa? Hasilnya negatif 2. Kita tinggal masukkan saja hasilnya. Jadi negatif 2 kuadrat dikurang 2 dikali x1 dikali x2. X1 x2 nya kan tadi 5, jadi 2 dikali negatif 5. Hasilnya negatif 2 kuadrat hasilnya, ya hasilnya 4. Kemudian 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Jadi 4 dikurangi negatif 10, maka hasilnya yaitu 14. Kemudian yang D atau yang keempat, yaitu soalnya 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebut yang pertama dengan penyebut yang kedua. Nah, selanjutnya karena penyebutnya kita kalikan, maka yang atas juga kita kalikan menjadi 1 dikali X2 sama dengan X2 dan 1 dikali X1 sama dengan X1.
Jadi 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X2 ditambah X1 per X1 dikali X2. Nah, kemudian kita balik. Kan bisa ya kita balik, X1 nya kita taruh depan dan X2 nya kita taruh belakang. Menjadi X1 ditambah X2 dibagi X1 dikali X2. Nah, kita lanjutkan. X1 ditambah X2 berapa hasilnya tadi? Iya benar, hasilnya negatif 2. Dan X1 dikali X2 hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah negatif 5. Jadi hasilnya adalah negatif 2 per negatif 5. Negatif dibagi negatif, hasilnya menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 2 per 5. Nah, jadi itu tadi merupakan cara-cara untuk mencari jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.